Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kami berdua akan memaparkan bagaimana cara penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah. Namun, sebelum lanjut ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novi Ramadanti dengan NIM 2121008 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Cindy dengan NIM 2121013. Kami berdua adalah mahasiswa semester 5 program studi bimbingan dan konseling Islam IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah BK Pendidikan yang diampu oleh dosen kami, Ibu Nila Siska Sari MA. Selain itu, kami juga berharap agar video ini bisa berguna bagi teman-teman sekalian yang menontonnya. Baiklah, langsung saja. Yuk kita saksikan videonya. Check it out! Sebelum kita masuk ke pembahasan penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling adalah rangkaian proses pemberian bantuan kepada seorang ahli bidang konseling kepada seorang konseli atau klien melalui tatap muka, baik secara individual ataupun kelompok, guna untuk memberikan pengetahuan dalam mengetahui suatu permasalahan yang tengah dialami oleh konseli atau klien secara berkala dan sistematis. Secara umum, tujuan dari adanya bimbingan dan konseling Islam di sekolah adalah untuk membantu para peserta didik dalam mencapai tujuan perkembangannya dengan optimal sebagai pribadi, sosial, dan sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah tujuan utama dari bimbingan dan konseling di sekolah. Tujuan utama bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, membantu peserta didik agar bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka, baik di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Yang kedua, mengetahui dan membantu menyelesaikan hambatan yang peserta didik hadapi, baik dalam belajar, menyesuaikan diri dengan sekitar, atau dengan keluarga. Yang ketiga, membantu dalam mengembangkan kesadaran diri akan kemampuan, potensi, keunikan, dan citra diri. Keempat, agar peserta didik mampu dalam mengembangkan kemampuan untuk belajar dengan baik. 5. Mampu menumbuhkan sikap positif terhadap diri serta orang-orang dan lingkungan sekitar mereka. Yang keenam, membantu dalam perencanaan perkembangan karir. Dan yang terakhir, penyelesaian studi serta jenjang pendidikan selanjutnya. Penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah adalah sebuah pelaksanaan yang disusun oleh seorang pesohor atau guru BK untuk kelancaran saat pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu akan dilaksanakan pada periode tertentu seperti bulanan, harian, semester, tahunan. Penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah ini didasarkan oleh kebutuhan sekolah dan dibuat dengan berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, guru BK atau konselor, serta kepala sekolah yang disusun dengan menggunakan berbagai aspek, termasuk yang pertama, fasilitas sekolah, yang kedua, anggaran pembiayaan yang diperlukan, yang ketiga, bentuk-bentuk kegiatan yang akan dilakukan, serta tenaga dan personil yang ada. Dalam menyusun program bimbingan dan konseling berbasis sekolah yang baik, harus memperhatikan tahap-tahap dan prosedur penyusunan program yang sudah ada, demi kelancaran dan kemudahan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Program bimbingan dan konseling memegang peranan yang sangat penting dalam rangka keberhasilan dari pelayanan atau pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Untuk itu, penyusunan program bimbingan dan konseling ini hendaknya mengacu kepada masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik serta kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Hal ini perlu dilakukan agar pelayanan bimbingan dan konseling ini berhasil dan berguna serta juga bermakna bagi para peserta didik.
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan program bimbingan konseling, yaitu yang pertama, berdasarkan kebutuhan bagi pengembangan peserta didik sesuai dengan kondisi pribadinya, serta jenjang dan jenis pendidikannya. Kedua, lengkap dan menyeluruh, artinya memuat semua fungsi bimbingan dan konseling yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, sistematis disusun menurut urutan logis. Yang keempat, terbuka, yaitu dengan mudah menerima masukan untuk mengembangkan dan menyempurnakan. Yang kelima, memungkinkan kerjasama dengan pihak yang terkait. Serta yang terakhir, memungkinkan penilaian dan tindak lanjut untuk penyempurna program. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam penyusunan program bimbingan dan konseling. Yang pertama, perencanaan program bimbingan konseling. Dalam penyusunan program bimbingan konseling, harus melibatkan berbagai pihak terkait atau stakeholders, seperti orang tua dan masyarakat. Karena manfaat layanan bimbingan konseling dapat dirasakan oleh berbagai pihak tersebut. Berkenaan dengan perencanaan program bimbingan konseling, perlu dilakukan dan dipersiapkan beberapa hal sebagai berikut, yaitu studi kelayakan, penyediaan sarana fisik dan teknik, penentuan sarana personil dan pembagian tugas, serta kegiatan-kegiatan penunjang. Yang kedua, ada penyusunan program bimbingan konseling. Hal ini umumnya mengikuti 4 langkah pokok, yaitu identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan, serta penilaian kegiatan. Keempat langkah di atas merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan atau sistematis. Di poin ketiga, ada komponen bimbingan konseling. Syamsu Yusuf dan Juntika mengemukakan bahwa struktur program bimbingan dan konseling diklasifikasikan ke 4 jenis layanan, yaitu layanan dasar bimbingan, layanan responsif atau responsive service, layanan perencanaan individual, dan juga dukungan sistem. Dan yang terakhir adalah evaluasi program bimbingan konseling. Dalam proses evaluasi, yang dievaluasi adalah proses pelayanan bimbingan konseling secara keseluruhan, dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dari proses bimbingan itu sendiri. Setelah mengetahui langkah-langkah penyusunan program BK di sekolah, selanjutnya kita akan membahas tahapan-tahapan penyusunan program BK di sekolah. Yang pertama, tahap studi kelayakan. Studi kelayakan adalah seperangkat kegiatan dalam mengumpulkan berbagai informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan dalam penyusunan program BK di sekolah. Dengan adanya studi kelayakan ini, kesimpulan dan saran-saran yang disajikan pada akhir studi dipakai sebagai tolak ukur untuk menentukan program BK yang perlu dikembangkan di sekolah. Beberapa hal yang perlu dianalisis dalam studi kelayakan seperti karakteristik dari peserta didik, kebudayaan setempat, serta kestrategisan lokasi. Hal ini hendaknya diperkuat dengan setting riset yang valid. Tahap yang kedua adalah tahap penyusunan tujuan program bimbingan konseling. Ketika studi kelayakan usai dilakukan, tahap selanjutnya yang menjadi kesinambungan ialah menyusun tujuan program bimbingan konseling. Tujuannya tidak lain adalah agar kegiatan bimbingan konseling di sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efektif, efisien, serta hasilnya dapat dinilai. 3. Tahap konsultasi usulan program bimbingan konseling. Dalam kegiatan konsultasi adalah berupa pertemuan atau rapat guru BK dan petugas lain yang terkait untuk membahas usulan atau rancangan program bimbingan dan konseling. Yang keempat adalah tahap penyediaan fasilitas. Fasilitas bimbingan konseling selain merupakan kewajiban, juga harus diimbangi dengan pencitraan fasilitas itu sendiri sebagai tempat yang baik. Selain itu, harus diperhatikan juga tentang fasilitas yang profesional yang meliputi tata letak lokasi,
simbol, dekorasi ruangan, aksesoris, dan lain sebagainya. Yang kelima, tahap penyediaan anggaran. Penyediaan anggaran bersifat vital karena berhubungan dengan optimalisasi pelaksanaan program bimbingan konseling. Oleh karena itu, harus ada beberapa pendekatan dalam menerapkan anggaran biaya. Ada 3 pendekatan yang dapat digunakan dalam penganggaran program bimbingan konseling, yaitu pendekatan subjektif, pendekatan tugas, dan juga pendekatan normatif. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan implementasi program bimbingan konseling. Implementasi program adalah tahap melaksanakan semua jenis layanan dan kegiatan yang sudah dirancang. Program jangka panjang merupakan umum yang akan dicapai dalam waktu relatif lama. Program ini menjadi program umum tahunan. Dalam implementasi program bimbingan konseling, para guru BK memegang peranan yang sangat penting. Mereka merupakan ujung tombak pelaksanaan program tersebut. Sekian video dari kami. Jika ada kekeliruan atau salah kata, kami mohon maaf. Makasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. 다음에 또 만나요